Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nida Afifah. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk kelompok 4. Hmm, Pertama, kita harus buka GeoGebra. Kemudian jangan lupa login ke akun masing-masing. Setelah itu kita geser, karena untuk materi kita yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini untuk teorema Pitagoras kita geser. Di sini ada pengertian, ada sifat-sifat dan karakter, ada rumus. Pertama kita ke pengertian. Kita klik pengertian. Kita tunggu sebentar. Si muter. Nah, di sini ada pengertian teorema Pitagoras. Nah, kita klik, kemudian akan muncul pengertian dari teorema Pitagoras, yaitu teorema yang menunjukkan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, kemudian ada sifat-sifat dan karakter teorema Pitagoras. Nah, ada sifat-sifat Pitagoras. Nah, di sini ada dua. Satu, hanya untuk segitiga siku-siku. Dua, minimal dua sisinya dapat diketahui lebih dulu. Nah, di sini sudah ada mengidentifikasikan segitiga siku-siku. Nah, kemudian karakter. Kita bisa urut karakter, kita klik karakteristik teorema Pitagoras. Nah, di sini sudah muncul apabila kuadrat sisi miring Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Apabila kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, bentuknya juga berbeda. Pembuktian. Rumus. Rumus Pitagoras. Di sini kan rumus Pitagoras ada B pangkat 2 sudah dijelaskan di sini. Jadi di setiap step itu pasti akan muncul secara langsung. Kemudian di sini ada pembuktian Pitagoras. Di sini menggunakan GeoGebra, di mana kita bisa menggeser untuk mengetahui besar dan kecilnya. Di sini kita ya Allah punya. Kemudian kita geser ke bawah soal. Nah, di sini soal bisa kita klik Pitagoras. Nah, maka akan muncul contoh soal, tips, jawaban, dan pembahasan. Contoh soal kita klik, di sini sudah ada contoh soalnya. Kemudian tipsnya juga ketika diklik maka akan muncul. Jawaban juga sudah tersedia.
Dan pembahasan juga di sini. Ketika diklik maka akan muncul pembahasan. Lembar kerja siswa. Nah, di sini teorema Pitagorasnya itu sudah ada petunjuk penggunaan media. Nah, ketika kita geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Jadi kita bisa menggeser A dan B. Berarti di sini sudah ada petunjuk masing-masing. Nah, ketika kita menggeser A1, maka dia akan berpindah. Dia akan ikut geser. Nah, H2 dia juga akan tergeser. 3 akan tergeser. Kemudian H4 akan tergeser dan H5 akan tergeser. Jadi mereka akan berpindah sesuai dengan petunjuk penggunaan media. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Mulimah dengan NIM T 2019-7023. Selanjutnya, mengenai kemudian kita klik graphing, tunggu sebentar loading. Iya, kamu ini bukan aku. Selanjutnya, cara membuktikan rumus Pitagoras. Untuk membuat segitiga dan setengah lingkaran ini sangat mudah. Yang pertama, membuat poligon. Di titik A, B, C. Lalu, setengah lingkaran melalui dua titik. Kemudian, klik dari titik A ke titik B, ke titik C, dari titik C ke titik B, dari titik B ke titik A. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat contoh soal. Oh, cara menyimpan judul. Hah? Cara menyimpan judul. Sama kebagian apa kan?
Yang pertama, klik kanan, klik kanan. Kemudian pilih tampilkan sumbu-sumbu. Hal ini untuk menghilangkan sumbu-sumbunya. Terus klik kanan lagi. Terus pilih tampilan kisi-kisi. Pilih no grid. Setelah itu membuat tombol. Di sini kita akan membuat 3 tombol saja. Yang pertama yaitu kasih keterangan Pythagoras. Untuk tombol yang kedua yaitu soal. Yang terakhir yaitu jawaban. Setelah itu kita pindah. Caranya yang pertama yaitu buka kuncinya dengan cara blok tombol soal dan jawaban. Kemudian klik kanan. Klik kanan, pilih kunci objek. Kemudian Ctrl C, diblok lagi, terus Ctrl C. Habis itu lalu di Ctrl V. Yang jauh juga. Untuk tombol yang di atas diberi warna hijau. Warna hijau. Sedangkan yang di bawah diberi warna kuning. Setelah itu membuat slider terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memilih luncuran. Yang pertama, kita beri nama A. Minimumnya 0, maksimumnya kita beri 3. Lalu oke. Lalu luncuran yang kedua, kita beri nama B. Minimum dan maksimumnya sama. Pada tombol soal berwarna kuning, kita klik kanan, kemudian pilih pengaturan. Pilih lanjutan, kemudian ketik A sama dengan 1 pada kondisi menampilkan objek. Terus, dan pada jawaban, kita ketik A sama dengan 2. Hilang, aneh. Untuk soal yang berwarna hijau, pada pembuatan skrip, kita ketik A sama dengan 1. Sedangkan pada jawaban, kita ketik A sama dengan 2. Kemudian kita geser.
Setelah itu klik kanan pada soal, kemudian pilih pengaturan. Pilih lanjutan, kemudian ketik B lebih besar sama dengan 1. Dan pada jawaban kita ketik B lebih besar sama dengan 2. Lalu pada Pitagoras, kita pilih pembuatan strip, pilih kanan pengaturan, pilih pembuatan script, kemudian ketik start animation tanpa dispasi dalam kurung B. Jika sudah, coba kita klik Pitagoras. Klik, klik, klik. Coba diklik dari sana. Setelah itu, untuk menghilangkan luncurannya dengan cara klik saja. Seperti ini. Kita bisa atur lagi kenaikannya sama dengan 1 dengan cara klik kanan, kemudian pengaturan. Pilih dasar. Kemudian ketik 1. Lalu kita coba klik soal. Kemudian jawaban. Jika pada soal kita mau mensisipkan teks, ini masih. Contohnya 2 tambah 3. Kemudian oke. Orang ya ganyan. Misalnya Anda. Iya Pak. Kemudian pada jawaban kita klik 5. Agar muncul ketika diklik, kita atur dengan cara klik kanan soal, kemudian pilih peraturan, kemudian pilih lanjutan, kemudian klik A lebih besar daripada 1. Di kondisi. Kemudian pada 5, pada jawaban, klik kanan, pengaturan, lanjutan, kita klik A lebih besar daripada 2. Jika sudah, kita mengeklik Pitagoras, maka akan muncul tombol soal dan jawaban. Dan ketika kita klik tombol soal, apa?
Dan ketika kita klik tombol soal, maka akan muncul 2 plus 3. Kemudian ketika kita klik jawaban, maka akan muncul 5. Saya rasa cukup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Baik, terima kasih kelompok 4. Sudah selesai ya? Belum, Pak. Tinggal 1. Oh, tadi kok sekian dari kelompok kami. Oke, saya kira sudah. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat lembar kerja siswa. Yang pertama, kita buat grafik 2, area kerja di grafik 2, lalu hilangkan sumbunya. Lalu di grafik pertama kita hilangkan gridnya. Kemudian buat slider atau luncuran. Kita beri nama B terlebih dahulu. Dengan minimum 0 dan maksimum 20. Kemudian slider yang kedua, yaitu A, minimum B, dan maksimum 20. Lalu kita masukkan di sini untuk membuat titik A dengan koordinat B,0. Mohon maaf, kita klik area kerja di grafik pertama terlebih dahulu. Kemudian buat titik A dengan koordinat B,0. Lalu titik B dengan koordinat 0,A. Jadi A dan B ini bisa digeser. Nah, seperti ini. Kemudian klik perpotongan dua objek untuk membuat titik C. Kita klik pada koordinat 0,0. Nah, maka akan muncul titik C, di mana di sini sudah tertera bahwasannya C sama dengan perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita buat segitiga dengan poligon dari B, C, A. Kemudian kita hilangkan labelnya. Nah, kemudian buat persegi dengan menggunakan segi N beraturan. Dari C, D. Dan titik-titiknya 4, maka akan
muncul persegi. Kemudian dari titik A ke C, maka akan muncul di sini poli 2, di sini poli 1, dan dari titik B ke A akan muncul poli 3. Hilangkan labelnya terlebih dahulu. Kemudian buat titik tengah atau pusat di poli 1, maka akan muncul titik J. Lalu buat garis bantu dengan garis sejajar, yakni kita klik titik J dan ruas BI, panjang BI. Nah, maka akan muncul garis S. Kemudian kita klik titik J lagi dan BA. Maka akan muncul garis T. Kita ke perpotongan dua objek lagi. Klik titik T dan poli 1, maka akan muncul titik baru lagi yaitu K dan L. Klik titik S, garis S dan poli 1, maka akan muncul titik N dan M. Kita bisa perbesar. Nah, kemudian hilangkan garis bantu tadi, yaitu garis T dan S. Lalu buat di sini kita buat segi N beraturan lagi. Mohon maaf buat poligon. Dari titik J ke M, BL. Lalu dari titik J, L, D, N. Kemudian J, N, E, K. Dan yang terakhir J, K, J, M. Lalu hilangkan labelnya. Di sini ada tampilkan label, kita klik untuk menghilangkan labelnya. Ketika sudah menghilangkan semua label, kita bisa memberi warna pada JMBL, misal warna hijau, lalu JLDN, lalu JNEK, kemudian yang terakhir JKJM. Di sini kita juga buat poligon untuk persegi dari A, C, F, G. Nah, kemudian kita hilangkan label K2. F2, F1,
O dan G1. Ketika sudah, selanjutnya ialah untuk memindahkan puzzle tersebut, kita bisa mengetahui jaraknya terlebih dahulu, jarak atau panjang dari C ke K. Nah, maka di sini akan muncul JK sama dengan 4,47. Kita hilangkan teksnya, kemudian buat lingkaran dengan pusat dan jari-jari, lalu klik H. Jari-jarinya tadi ialah jarak JK. Maka akan muncul lingkaran D1. Kemudian klik perpotongan dua objek. Kita klik D1 dan IH. Maka akan muncul titik baru yaitu O. Lalu kita klik lagi D1 dan AH. Maka akan muncul titik baru yaitu P. Kemudian buat garis bantu dengan garis sejajar, yakni titik O dan DB. Lalu titik P dan BC. Nah, maka akan muncul garis H1 dan juga I1. Kemudian buat perpotongan dua objek lagi, H1 dan I1. Di sini muncul titik baru lagi yaitu Q. Kemudian kita hilangkan kecuali titik baru yang Q ini. Jadi I1 kita hilangkan, H1 juga. Potongan Q. Nah, maka tersisa titik Q. Kemudian kita membuat vektor, yaitu dengan cara membuat slider terlebih dahulu. Slider H1. Minimum 0 dan maksimum 1. Kemudian masukkan teks di sini. P1 sama dengan P1 dikalikan vektor. Ini kan untuk memindahkan JMBL ke poli 3. Jadi JA. Maka akan muncul vektor. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya kita klik area kerja pada grafik 1 terlebih dahulu. Mohon maaf, Chrome-nya tidak merespon. Ya mungkin lagi hang, ditunggu aja dulu nggak apa-apa. Iya, Pak.
Bapak ini kena itu kembali, jadi harus buat lagi ya Pak? Kena kembali apanya? Ini Pak kembali ke awal, tadi kan sudah itu mau memindahkan puzzle-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Coba bisa nggak kira-kira dibuat lagi? Bisa Pak?
Nah, tadi sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat vektor. Tetapi harus membuat kunculan terlebih dahulu di grafik 2. Itu H1, minimum 0 dan maksimum 1. Lalu pindah dan klik area kerja pada grafik 1, kemudian masukkan teks di sini, yakni V1 sama dengan H1 dikalikan vektor JA. Nah, maka di sini akan muncul V1. Lalu untuk memindahkan puzzle tersebut, puzzle pada poli 1 ke poli 3, kita menggunakan translasi objek oleh vektor. Kita klik area pada JMBR, kemudian V1. Maka akan pindah. Jadi ketika H1 ini sama dengan 0 dan digeser H1 sama dengan 1, maka akan pindah sendiri puzzle yang ada di poli 1 ke poli 3. Kemudian kedua, minimumnya sama, yaitu 0, dan maksimumnya 1. Kemudian, pindah terlebih dahulu, klik area kerja pada grafik 1, masukkan input. V2 sama dengan H2. Dikalikan vektor. Sekarang kita akan memindahkan JRDN ke sini, ke H, jadi JH. Nah, maka akan muncul V2. Lalu translasi objek oleh vektor, kemudian klik JRDN dan V2. Maka akan pindah ke sini. V1 ini bisa dihilangkan. Begitu juga dengan V2. Lalu untuk memindahkan ONEK juga bisa kita menggunakan klik slider terlebih dahulu, lalu membuat V3 sama dengan H3 seperti itu, dan seterusnya. Sudah, Bapak? Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Sangat bagus sekali ya, tadi kita lihat medianya. Jadi ada GeoGebra dengan materi Pitagoras. Tadi ada beberapa hal yang baru yang kita dapatkan. Jadi temanya masih menggunakan buku itu ya, buku di GeoGebra. Kemudian ada menampilkan soal dan jawaban, dan tadi yang sangat menarik itu ada animasi terkait pembuktian teorema Pitagoras itu ya. Ya, jadi itu juga merupakan hal baru buat saya. Jadi bisa kita lihat secara visual bahwa areanya itu area persegi yang dihasilkan dengan dari sisi miring itu ternyata luasnya itu merupakan gabungan dari persegi yang dihasilkan dari sisi tegaknya gitu. Jadi bisa dilihat secara visual tadi itu sangat akan membantu pemahaman siswa. Jadi mereka kan jadi bisa membayangkan, oh ternyata ini kok bisa dipotong-potong, kemudian dipindahkan menjadi sebuah persegi besar.
dan kenapa diakarkan? Karena itu merupakan luasnya, sehingga untuk mencari sisinya harus diakarkan. Jadi arahnya nanti bisa ke sana. Oke, sangat baik ya. Ada pertanyaan dari audiens dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ilmi. Ini materi tanya kegunaan dari tadi kan ada itu di rumus bagian slidernya apa ya, kalau nggak salah itu ada tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, itu kegunaannya apa? Terus kenapa tadi di bagian tombol soal dan jawaban itu harus dibikin 2 tombol? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi ya dari pemateri. Di soal ini, Mbak. Iya, benar. Oh, jadi ini kan pertamanya kan contoh soalnya warna biru backgroundnya. Lalu ketika kita klik akan muncul warna merah. Nah, maksud dari berubah warna ini ialah menandakan bahwasannya ketika kita mengklik salah satu dari tombol ini, jadi kita itu paham bahwasannya kita tuh lagi memperhatikan atau ingin melihat soalnya. Ketika kita ingin mengklik tipsnya, maka akan muncul tips juga. Otomatis siswa kan juga bakal tahu, oh sekarang lagi ini, apa namanya dah, klik tips. Intinya sekarang lagi bahas tipsnya. Kemudian ketika kita klik jawaban, juga akan muncul jawaban. Begitu juga dengan pembahasan. Berarti guru kita sekarang sudah membahas pembahasan gitu. Soalnya kan warnanya di sini merah gitu. Sebagai tanda saja, Mbak. Oh, oke. Kemudian yang di lanjutan yang A lebih besar sama dengan 2 seperti itu ya, Mbak ya? Iya, benar. Nah, itu gunanya seperti ini. Ini kan awalnya kan nah seperti ini. Ini kan awalnya contoh soal, muncul soalnya. Jadi soalnya ini dibuat A sama dengan 2. Misal kita buatnya A sama dengan 2 di lanjutan itu, ketika kita klik tips, maka soal di sini akan hilang. Tetapi ketika di soal ini kita beri A lebih besar sama dengan 2, maka soalnya ini tetap tampil gitu, Mbak. Jadi kegunaannya itu untuk mempertahankan di salah satu yang mau ditunjukkan gitu, benar? Iya, benar. Iya, terima kasih.